mulai ya. Ayo Adek, silahkan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat semua peserta. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dulu atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita masih bisa ikut webinar hari ini. Kemudian sholawat dan salam juga senantiasa tercurahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pengisi webinar pada hari ini. Jadi presenter kita kali ini adalah Kak Nur Fadilah dari Universitas Negeri Makassar, Ade Rahma dari SMK Negeri Dua Lahat sebagai host, dan moderator kita kali ini adalah Mislin. Jadi webinar kita kali ini temanya adalah pembuatan quotes motivasi menggunakan Pixel Lab. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai webinar pada hari ini. Kepada moderator, Mislin, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Adek atas sambutannya. Oke, atas pembukaannya juga terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan mempelajari bagaimana, atau lebih tepatnya kita praktik, karena sebelumnya kita sudah mengetahui tentang bagaimana aplikasi Pixel Lab dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, pada webinar kali ini kita akan langsung praktik dan akan dibimbing langsung oleh Kak Nur Fadilah. Nah, kalian masih penasaran kan? Nah, kalian akan mempelajari bagaimana cara membuat quotes motivasi menggunakan aplikasi Pixel Lab. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, biar kita langsung saja ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari, Kak Nur, kita mulai ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, alhamdulillah pekan lalu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai desain-desain, mulai dari kesalahan-kesalahan dalam desain, lalu situs-situs untuk mencari gambar HD dan materi-materi lainnya. Karena sebelumnya waktunya itu tidak cukup untuk praktek, jadi pertemuan kali ini kita akan langsung praktek untuk membuat salah satu quotes motivasi menggunakan Pixel Lab. Mungkin Adek, host, bisa dijadikan saya dulu host karena mau share screen. Udah ya, Kak? Oh iya. Bagaimana bisa dilihat share screen-nya? Bisa dilihat? Bisa, Kak. Sudah tampil. Bisa kelihatan. Jadi yang pertama, ketika kita membuka aplikasi Pixel Lab, maka langsung dimunculkan tampilan seperti ini. Ya, ini merupakan kanvas awal dari tampilan Pixel Lab. Nah, di sini ada beberapa tema yang bisa kita gunakan. Ya, seperti ini. Ya, sangat banyak temanya, tapi kita juga bisa menggunakan sesuai yang kita inginkan. Ini merupakan tema bawaan dari Pixel Lab. Nah, kalau untuk saya pakai ini aja, yang putih. Nah, untuk membuat quotes motivasi, ya kita tentukan dulu background yang mau kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan background yang akan digunakan. Nah, ketika kita ingin memilih background dari galeri, maka kita menggunakan yang ini. Kita klik yang ini, ya, yang titik 3 pojok kanan atas.
Lalu kita pilih use image from gallery. Setelah itu kita pilih gambar mana yang kita inginkan dari file kita. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Nah, ini yang akan saya gunakan. Nah, untuk quotes biasanya kita menggunakan ukuran 1:1. Nah, seperti ini. Tinggal kita sesuaikan yang mana mau diambil. Nah, kalau saya, oke. Setelah itu, ya, setelah menentukan background, maka kita menentukan tulisan yang akan kita berikan. Nah, kalau untuk memberikan tulisan, kita gunakan yang ini. Tanda A ini. Nah, di sini kita bisa memulai teks. Nah, ini ada teks. Nah, kita tekan itu. Ya, maka akan ada new text. Kita bisa menekan ini, edit. Ya, edit. Maka kita bisa mengedit teks yang akan kita tulis. Contohnya judul dulu ya. Kemarin itu ya contohnya ini perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Perihnya. Nah, di sini kita bisa menyalin tulisan ini. Misalnya ini kita gunakan copy. Ya. Kita bisa menyalin. Nah, kita edit lagi. Kebodohan. Nah, setelah itu kita ubah fontnya. Bagaimana caranya mengubah font? Nah, kita klik teksnya. Setelah itu kita cari tulis gambar A. Nah, ini ada. Nah, ini font. Ya. Jadi kita klik yang itu, font, maka kita bisa mencari font yang disediakan. Di sini ada font yang disediakan oleh Pixellab itu sendiri, yaitu font bawaan, namun juga bisa memasukkan font sendiri. Nah, di sini ada My Fonts, ini merupakan font yang sudah saya masukkan. Cara memasukkannya itu kita lewat ini. Ada, kita lihat di sini, ini untuk font tunggal, lalu ini untuk folder. Nah, di sini saya akan menggunakan font nih. Lalu untuk ini saya gunakan font ini Gotham Nero Black. Oke. Nah, untuk lebih lebih memperindah, kita sesuaikan warna dan ukurannya. Ini kita kecilkan dulu ukurannya. Ya, untuk mengkecilkan ukurannya itu kita gunakan yang ini, teks. Nah, kita gunakan ini size. Nah, di sini ada size. Maka kita bisa mengatur bagaimana besar kecil dari teks kita. Bisa langsung digeser atau bisa ditekan plus minusnya. Nah, kalau saya ingin mengecilkan untuk teks ini. Nah, setelah itu seperti tadi, saya ingin untuk tulisan ini saya ingin memperbesar supaya bisa menjadi fokus pertama. Nah, seperti kemarin yang kita bahas, salah satu kesalahan dalam desain itu ketika judulnya terlalu kecil. Maka untuk judul ini merupakan fokus pertama. Nah, kita menggunakan judulnya itu agak besar. Nah, misalnya seperti ini. Bisa juga kita sesuaikan bagaimana kerenggangannya.
ya menggunakan ini, menggunakan spacing. Ini ada spacing ke kanan, ada juga lain spacing ke bawah atau ke atas. Tapi saya menggunakan spacing ke kiri kanan. Maka ya kita bisa menambahkan, ya dia bisa semakin renggang atau semakin berdempetan. Nah, kalau saya ya seperti ini aja. Nah, untuk warnanya itu kita ya, jadi untuk teks itu arealnya ini saja ya, huruf A ini. Nah, huruf A ini banyak jenisnya. Itu mulai dari styles, edit, delete, copy. Ya, di sini semua fitur-fitur untuk teksnya, untuk mengedit teksnya. Nah, untuk mengubah warna teks, itu kita gunakan color. Nah, ini. Color. Ya. Kita klik color. Nah, di sini banyak color bawaan dari Pixellab ini sendiri. Tapi kita bisa menyedot warna dari background kita supaya warna dari tulisan dan background itu bisa matching, ya, atau bisa selaras dengan tulisannya. Caranya yaitu kita menekan tanda plus ini, tanda plus ini. Nah, setelah itu kita menekan tanda ini, yang seperti tanda sedot. Nah, kita menyedot warna dari background. Maka kita bisa mencari warna apa saja yang ingin kita inginkan, ya. Kalau saya menginginkan warna dari neraca ini, dari neraca. Nah, oke. Jadi seperti ini ya untuk finalnya. Nah, untuk lebih ya sisa di, nah kita lihat di atas tulisan ini kebodohan, tapi bagaimana caranya kita supaya dia di atas, maka kita tekan warna ini. Ya, kita masuk di sini ya, di sini. Nah, setelah itu kita tekan lama dan kita naikkan. Nah, maka tulisannya akan berada di atas tulisan ini. Size-nya kita besarin. Nah, untuk mengatur posisi, ya kan ini bisa pakai tangan. Bisa pakai tangan, ya, sesuai keinginan. Tapi kalau ingin lebih mendetail, itu bisa menggunakan ini. Position. Yang ini. Position. Maka untuk satu pixel itu kita bisa menggunakan ya. Oke. Setelah itu kita bisa mempercantik sedikit untuk judulnya. Kita menggunakan cerminan. Ini. Reflection. Oh, saya. Nah, seperti ini. Maka akan tampak seperti ini. Kita boldkan ya. Untuk memberikan efek bold pada tulisan itu kita menggunakan ini di style. Nah, style. Nah, di sini ada bold, ada italic, ada underline. Nah, ini untuk menghapus efeknya. Misalnya boldkan. Lalu kita buat kata-katanya seperti tadi.
Ya, namun saya sudah membuat salah tulisannya. Oh, sepertinya hilang ya. Nah, seperti ini. Kita gunakan font bawaan aja dari Pixel Lab. Nah, kemarin juga sudah dibahas bagaimana kesalahan-kesalahan dalam mendesain, yaitu ketika fontnya itu lebih dari 3. Nah, ini sudah 3 fontnya, ada 1, 2, 3. Jadi sudah tidak boleh ada tambahan font lagi, karena itu merupakan sebuah kesalahan dalam mendesain. Nah, kita kecilkan untuk tulisannya. Kita pakai 40. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini itu kurang bisa untuk dibaca tulisannya, ya, karena menyatu dengan background. Maka kita bisa memberikan efek gradasi di belakangnya, yaitu dengan cara kita memberikan shapes, ya, kita memberikan shapes yang digradasi. Ya, kita bisa mendapatkan shape di sini yang kami lingkari. Nah, lalu di sini ada shapes, ya, bisa dilihat ada shape. Lalu kita tekan. Nah, di sini ada beberapa shape yang ditawarkan dari Pixel Lab, yaitu ya sangat banyak. Tapi kita gunakan yang simpel aja, yang kotak ini. Lalu kita berikan warna, bisa biru, kuning ataupun ya. Tapi kita gunakan yang sesuai dengan background. Dan kita ingin memberikan gradasi, ya, memberikan gradasi, maka kita pilih ini, gradient. Lalu kita tekan. Nah, maka kita bisa memilih warna, ya, seperti ini atau begini. Tapi ini tadi sudah saya buat, jadi ya, kita buat ulang supaya kita bisa tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, kita tekan tombol plus ini, lalu kita ya pilih bentuknya. Ini ada seperti ini, memanjang ke kanan, ada atas bawah. Nah, ini ada di tengah titik fokusnya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang digunakan oleh Pixel Lab. Tapi saya ingin memilih yang seperti ini, yang memanjang ke kanan. Nah, kita pilih, untuk memilih warnanya, itu kita menekan ini. Kita tekan yang ini. Ya, jadi ada 2. Ini untuk warna hitam, ya, di sini untuk warna hitam, lalu di sini untuk transparan. Ya. Jadi di sini kita pilih yang ini dulu, lalu kita pilih warnanya. Ya, saya memilih warna dari ini. Kita sedot lagi warnanya. Misalnya kita pakai warna ini. Oke. Nah, untuk ini, ya, untuk warna ini. Untuk warna ini kita gunakan transparan. Ya, kita gunakan transparan. Nah, untuk memilih warnanya itu tadi di sini. Setelah kita tekan yang ini, maka kita tekan ini. Di sini ada warna. Ya, kita untuk memberikan transparan, kita geser. Ya, kita geser ini. Kita geser ini, dan kita geser ini. Ini yang 2 kita mainkan. Ya, seperti ini. Ya, ini kan tidak transparan. Kalau ingin mentransparankan itu digeser sampai ujung. Ya. Jadi ini kotak-kotak ini artinya dia transparan. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sudah terbuat seperti ini, lalu oke. Nah, setelah itu kita perbesar. Sesuai dengan yang kita inginkan. Nah,
melihat sekilas, ini tidak bisa terbaca tulisannya kan? Ya, maka dari itu kita membuat shape ini berada di belakang tulisan, yaitu kita menekan ini, kita tekan yang ini, lalu kita tekan lama gradasi tadi ini. Setelah itu kita turunkan ke bawah. Maka, nah, ini gradasinya sudah ada di bawah dan tulisannya juga semakin jelas. Nah, kita bisa melihat ya ketika kita menggunakan ini, biasanya ini goyang-goyang. Maka dari itu, supaya tidak berpindah, kita kunci. Kita kembali ke sini, lalu kita gunakan, ini. Nih, ikon kunci ini. Supaya tidak bisa tersentuh. Nah, ya jadi sudah tidak bisa ditekan-tekan lagi, tidak bisa berpindah lagi. Nah, ini kita edit sedikit untuk tulisannya. Nah, ini untuk tulisan perihnya kebodohan, supaya ini bisa menjadi titik fokus kedua, maka kita bold. Nah, oke. Lalu untuk sumbernya, tinggal kita copy tulisannya Imam Syafi'i. Oke. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, untuk sumber itu dia merupakan titik fokus ketiga. Jadi titik fokus pertama itu adalah judul, titik fokus kedua adalah isi, dan titik fokus ketiga adalah sumber. Maka dia lebih kecil. Ya, sumbernya itu lebih kecil. Kita pakai 28. Ya. Kita pakai 28 dan kita miringkan. Ya, di style tadi kita miringkan. Oke. Nah, sepintas kita melihat ini sepertinya kurang lurus ya, tidak lurus satu sama lain, maka kita supaya bisa lurus, kita gunakan ini. Nih, yang grid, kita gunakan grid supaya bisa lurus tulisannya dari atas sampai bawah. Nah, di sini ketika kita sudah menekan grid, maka akan tampil seperti ini. Dan kita bisa mengubah posisi dari setiap kelurusannya. Kita gunakan ini. Kita tekan ini. Nah, otomatis ini bisa kita gerakkan. Misalnya kita tekan ini. Saya ingin menekan ini untuk meluruskan seperti ini. Nah, ini sudah lurus kan? Ya, tapi bagian bawahnya ini kurang lurus. Jadi kita bisa luruskan kembali seperti ini. Ini juga mau diluruskan. Jadi kita bisa mengatur skalanya ya. Bisa ini semakin jauh. Kalau ini semakin dekat sampai ini 1 piksel semakin dekat. Ya. Ini biasanya kalau kita gunakan 1 untuk lebih detail pergerakannya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita bisa menambahkan akun Instagram kita atau akun channel-channel kita, yaitu dengan mengimpor ya. Kita bisa tekan ini. Untuk mengimpor, kita tekan yang ini, bagian shape tadi. Tapi juga bisa di sini, yang tanda tambah ini. Yang di atas kita pakai tanda tambah yang di atas aja. Nah, lalu kita tekan from gallery. Ya, di sini sudah saya siapkan untuk PNG-nya. Ya, kita pakai ini saja. Nah, lalu kita kecilkan. Nah, untuk mengecilkan gambar, itu kita bisa menggunakan relative size pada bagian ini. Ya, di sini. Lalu kita ke sini, relative size.
Ya, ini bisa dibesarkan, dikecilkan ya sampai ya kita pakai 13 aja. Dan kita sesuaikan lagi kelurusannya. Oke. Lalu kita turunkan ke bawah. Nah, dan kita bisa menambahkan nama akun kita yang tadi yang ini. Misalnya VCT batch 8. Nah, kita kecilkan, sesuaikan dengan ukuran dari gambarnya 20. Lalu kita supaya lebih kentara tulisannya kita bold dan kita luruskan. Nah, sudah lurus kan? Ya, ini sebenarnya sudah selesai, tapi kalau mau diberikan pemanis ya supaya bisa lebih indah, kita bisa menggunakan PNG yang lain. Contohnya seperti ini. Teh, 3 menit lagi, mohon maaf. Oh iya, ini terakhir. Nah, ini kita bisa menggunakan ini, PNG-nya. Ya, saya percepat ya. Nah, seakan-akan seperti kertas yang mau dilepas ya. Nah, untuk menyimpan secara project ya, kita bisa menekan ini tanda ini di atas yang ini. Nah, kita bisa menyimpan project, bisa juga menyimpan image. Kalau menyimpan project, maka dia hanya tersimpan di aplikasi Pixel Lab, tidak tersimpan di HP kita, di memori internal kita. Tapi kalau menyimpan save as image, maka akan tersimpan di memori kita. Ya, kita langsung simpan ke save as image aja. Nah, kita di sini menggunakan ini. Kan di sini ada default dan di sini ada pilihannya. Maka kita gunakan ultra untuk menampilkan kualitas yang HD. Lalu kita save to gallery. Nah, biasanya kalau kita gunakan online itu ada seperti ini, ada iklannya. Kita skip aja. Tapi kalau tidak, kita bisa gunakan offline, itu tidak ada iklannya. Oke, mungkin sampai sini aja Miss Lin untuk hari ini. Ya. Saya sampai sini aja mungkin. Saya kembalikan kepada Miss Lin. Bagaimana jika ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih banyak atas penjelasan praktik untuk membuat quotes motivasinya, Teh Nur. Oke, bagaimana? Sudah tercerahkan, terinspirasi? Wah, sangat menarik sekali ya, dan sangat mudah ternyata dalam waktu singkat kita bisa membuat suatu quotes motivasi. Wah, keren. Nah, oh ya, sebelumnya link absennya sudah ada di chat ya. Bisa dicek dulu, bisa diisi dulu nanti. Oke, ada yang mau bertanya tentang materi yang tadi yang dijelaskan oleh Teh Nur? Atau ada yang penasaran bagaimana sih caranya untuk memperbagus lagi gitu atau apa? Silahkan, ada yang mau bertanya? Teh, tadi ada yang ada yang ngechat ke saya, katanya bertanya nih, kalau misalkan pakai Pixel Lab, kan tadi tuh di save image. Nah, save image-nya itu nanti jadi formatnya apa? PNG atau JPEG atau apa? Boleh dijawab?
Iya, kalau untuk save image itu ada dua, bisa PNG, bisa JPG. Tapi kalau tadi itu dalam bentuk pamflet, maka dia berbentuk JPG. Kalau biasanya ya gambar aja, lalu di belakangnya itu transparan, maka bisa bentuk PNG. Jadi bisa dua-duanya kalau save image atau save as project ya. Semuanya bisa PNG atau JPG. Wah, oke, kalau gitu sudah dijawab ya. Berarti kalau di save image itu kita bisa nentukan apakah mau format PNG atau JPEG. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Jika ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Kalau tadi praktek itu kan kita tuh bisa membuat quote motivasi ya. Nah, Teh Nur tadi juga ada yang penasaran nih katanya tuh, kalau misalkan dalam quotes motivasi itu warnanya tuh biasanya bebas terserah kita atau misalkan ada yang warna yang spesifik. Oh, oh ya, menurut Teh Nur ada yang warna yang spesifiknya tidak kalau untuk buat quotes? Kalau menurut saya sih tergantung, kalau untuk warnanya itu tergantung dari background yang kita pilih. Ya, misalnya seperti tadi background ada neraca, bukan ada jam pasir, dan ada buku-buku di belakangnya, ya maka kita bisa mengambil warna lain dari background itu supaya dia bisa matching. Ya, tadi sudah disebutkan ya, dijelaskan bagaimana cara atau teknik menyedot warna. Ya. Jadi kita bisa sesuaikan warna dari background. Jadi kalau untuk pewarnaan itu ya lebih ke warna background aja. Jangan jauh-jauh dari warna background supaya bisa lebih matching. Ya itu misalnya. Oh, jadi harus apa ya, biar pas gitu dengan warna backgroundnya ya. Nah, oke Teh, ada ini yang bertanya nih di kolom chat dari Teh Nurmawati, katanya bisakah Pixel Lab itu digunakan saat offline gitu? Kan tadi Teh Nur pas lagi online nih, nah kalau offline-nya bisa tidak? Oh iya, jadi untuk Pixlab ini salah satu keunggulannya adalah kita bisa menggunakannya pada saat offline. Nah, memang Pixlab ini merupakan aplikasi mengedit offline, tapi juga bisa digunakan online. Nah, kalau offline itu biasanya sudah ada semua gambar-gambarnya yang sudah disediakan. Ya, tapi karena biasanya juga kami gunakan online itu pada saat misalnya membuat satu quotes, tapi misalnya kekurangan PNG, maka langsung cari PNG di Google kah atau PNG Tree supaya lebih cepat. Tapi kalau untuk offline bisa. Oke, sudah terjawab ya Teteh. Kalau berarti kalau ini tuh bisa dipakai offline juga. Jadi selain online juga dipakai offline. Nah, ini masih ada nih yang bertanya nih, penasaran. Kan tadi digunain nih aplikasinya. Itu aplikasinya berbayar nggak? Masih ada yang nanya nih. Bisa dijelaskan lagi Teh, aplikasinya berbayar atau tidak nih? Oh, kalau untuk Pixel ini tidak berbayar ya, cuman ada di Play Store aja dan bisa digunakan bebas, tidak berbayar. Wah, alhamdulillah ya, bisa digunakan kapan saja dan dengan sangat mudah karena tidak berbayar. Nah, oke. Ada yang bertanya lagi? Ayo, ada yang mau bertanya? Apakah masih penasaran? Waktunya kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Ada juga, oh iya, ini ada yang bertanya. Teh, kalau misalkan nih ya, kalau buat quotes motivasi, nah itu dari Pixel Lab bisa langsung di-share. Tadi katanya masih kurang ini, jadi udah jadi ini misalkan. Nah dari aplikasinya itu bisa langsung ke-share ke apa namanya tuh, ke media sosial kita, atau harus kita pisah lagi gitu, pisah aplikasi lagi? Bisa. Kami tunjukkan dulu sedikit.
ini tadi pada saat kita save. Nah, untuk ini ada save to gallery dan ada share. Kita bisa langsung men-share di aplikasi kita. Di sini ada juga quick share-nya. Facebook, Twitter. Nah, di sini juga kita bisa men-share. Ini karena online, jadi karena online jadi banyak iklan. Nah, kita bisa membagikan kemana aja. Bisa ke Bluetooth, ya, Drive, dan yang lainnya. Jadi bisa juga di-share. Tadi yang bertanya tentang PNG, nah ini ada formatnya JPG. Ada juga, bisa juga PNG. Jadi keduanya bisa. Ya, bagaimana Miss Lin, bisa dilanjutkan? Oke, tuh. Jadi sudah terjawab ya. Jadi kita tidak usah membuka aplikasi yang lain. Dalam satu aplikasi bisa membuat, bisa edit, dan langsung juga bisa langsung di-share. Oke, Teh, kayaknya waktunya tinggal sedikit lagi. Kita tutup saja. Teteh kita tutup saja, tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas partisipan yang lain. Ya, saya kembalikan kepada Miss Lin. Oke, terima kasih banyak Teh Nur atas pemaparan dan penjelasannya. Tidak terasa ya, sudah cukup beberapa waktu kita menghabiskan waktu untuk melihat bagaimana cara praktik membuat quotes motivasi. Dan wah, ini sangat berguna sekali. Jadi kita dengan handphone saja, dengan smartphone sekarang sudah sangat mudah untuk membuat atau mengedit sebuah foto atau mengedit gambar, dan kita bisa juga membuat quotes motivasi. Wah, sangat mudah sekali ya. Nah, oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Teh Nur, dan juga terima kasih banyak untuk semua yang hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, sekarang saya akan kembalikan kepada host. Oh iya, link absennya ada di chat ya, di kolom chat. Bisa mungkin dikirim ulang. Ya, karena dikirim ulang. Oh iya, oke. Saya kembalikan dulu ke Ade. Silahkan Ade, kepada host. Ya, sebentar Kak. Linknya ini sudah ya. Oke Ade, kita tutup dulu yuk. Ya, jadi terima kasih buat Kak Nur dan Miss Lin yang udah ngisi webinar pada hari ini. Terima kasih juga buat semua partisipan yang udah ikut gabung. Jadi langsung saja kita tutup webinar pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.